kehancuran, menimbulkan kebangkrutan. Tentu kami yakini bahwasanya hal itu akan menimbulkan kebangkrutan. Jadi sini dari awal mereka mengatakan bahwasanya pemungutan pajak. Namun di sini opini kami, tantangan kami tidaklah dijawab. Berapa pajak, berapa jumlah yang Anda minta untuk pemungutan untuk pajak-pajak ini Dewan Juri yang hormat, untuk perusahaan-perusahaan ini Dewan Juri yang hormat. Tidak ada jumlahnya, tidak ada jumlah yang tertera pada opini-opini mereka Dewan Juri yang terhormat. Nah yang keempat, mereka mengatakan masyarakat akan semakin sejahtera. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera di masa pandemi ini? Sementara apabila adanya kenaikan pajak pada perusahaan cepat saji ini, yang pada akhirnya di masa pandemi ini terutama yang pada akhirnya konsumen mulai sepi, para pembeli mulai sepi pada perusahaan-perusahaan yang cepat saji, yang dimana terutama pada golongan menengah ke bawah yang lebih memilih untuk memasak makanan sendiri di rumah, bahkan tidak membeli makanan sama sekali Dewan Juri yang terhormat, yang dimana masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah yang akan anak mereka terhindar dari hal-hal dampak negatif sosial media ini Dewan Juri yang terhormat. Mengapa harus? Karena orang tua lah yang bertanggung jawab akan anak mereka Dewan Juri yang terhormat. Orang tua bertanggung jawab atas masa depan anak mereka. Orang tua pun pasti menginginkan hal-hal baik bagi anak mereka. Oleh karena itu kami sangat mempercayai bahwa orang tua harus punya akses ke sosial media anak yang sudah remaja Dewan Juri yang terhormat, karena anak-anak kalangan SMP ini masih labil, tidak mengetahui dampak buruk serta dampak positif dari sosial media ini. Maka dari itu dengan adanya orang tua mengakses sosial media anak ini, orang tua mungkin akan memberikan nasihat serta membimbing anak tersebut ke dampak positif dari sosial media ini, serta tidak akan terjerumus kepada dampak negatif dari sosial media ini. Mengapa ini buruk di sisi tim kontra? Karena jika tidak diawasi sosial medianya, bagaimana cara ini? Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pembicara pertama dari tim Pro, yang dimana di sini kita akan bahas musikal ini, yaitu Dewan ini akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya ketimbang umurnya. Baik, di sini peserta didik adalah peserta yang dimana mereka belajar serta mengasah kemampuan mereka agar mereka bisa mempraktikkan prestasi mereka, serta mereka bisa lebih mengembangkan kemampuan mereka Dewan Juri hormat. Di sini pun sebagian besar anak-anak yang memiliki kemampuan akademik di dalam sesuatu sekolah itu dan siswa-siswa yang tidak setara kemampuan akademiknya merasa tidak bisa mengimbangi. Mengapa? Karena di sini siswa yang kemampuan akademiknya lebih di atas rata-rata ini merasa sudah bisa lebih mengetahui dan paham materi yang biasanya yang biasanya mereka pelajari di Dewan Juri hormat. Baik, di sini kami para materi di daerah Indonesia, di mana saya akan memberikan agensi identifikasi dan mekanisme penjara kedua akan memberikan kualifikasi, di mana saya akan memberikan poin justifikasi, penjara kedua akan memberikan poin implikasi, dan penjara ketiga akan memberikan memperkuat poin justifikasi, implikasi, dan memberikan poin perbandingan. Nah, di sini masuk kepada agensi, di mana siswa-siswa yang akademiknya sudah di atas rata-rata ini, bagaimana bisa kita menyanyiakan kemampuan mereka Dewan Juri hormat jika mereka saja jika mereka saja dikelompokkan dengan berdasarkan umur mereka. Bukankah kemampuan akademik yang seperti inilah yang bisa membuat Indonesia menjadi lebih mengharumkan nama baik Indonesia Dewan Juri hormat. Di sini kami memiliki goals di mana meningkatkan kemampuan akademik siswa dan menghasilkan siswa-siswi berprestasi sampai mampu bertanding di tingkat internasional Dewan Juri hormat. Baik, di sini siswa-siswa yang tidak di atas siswa-siswa kemampuan akademiknya di atas rata-rata pasti ialah cenderung bosan di dalam kelasnya. Mengapa? Karena ia sudah memahami materi ini dan sudah lebih menguasai materi ini karena sudah berada di atas rata-rata dari anak-anak yang lainnya. Ini pun menimbulkan diskriminatif. Mengapa? Karena guru yang mengajari siswa ini tidak mampu mengimbangi serta anak-anak lainnya pun tidak mampu mengimbangi anak tersebut Dewan Juri hormat. Dan karena itulah kita tidak bisa menyanyiakan kemampuan akademik siswa ini. Mengapa? Karena
Mengapa? Karena inilah yang akan menjadi generasi maju dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu kami menginginkan adanya pengelompokan berdasarkan kemampuan akademiknya, agar anak-anak yang kemampuannya sudah kemampuan akademiknya sudah di atas rata-rata ini mampu mengembangkan lebih lanjut kemampuan akademiknya, dan anak-anak yang tidak di atas rata-rata kemampuan akademiknya ini mampu mengikuti pelajaran dengan tenang dan efisien tanpa harus merasa terganggu dengan murid yang kemampuan akademiknya di atas rata-rata. Dewan Dramatis ini pun kami memiliki mekanisme di mana adapun alat ukuran dipergunakan untuk membedakan peserta didik adalah dengan tes yang berdasarkan kemampuan akademik siswa, yang dimana jika siswa ini cenderung lebih bisa matematika, ia akan dikelompokkan dengan siswa yang kemampuan akademiknya juga di atas rata-rata dalam bidang matematika ini, yang dimana ini tidak akan membebankan siswa. Mengapa? Karena siswa pun menyukai pendidikan matematika ini, dan mereka sudah mampu menguasai bidang matematika ini, sehingga harusnya ada pengelompokan. Mengapa ini buruk di sisi tim kontra? Karena bagaimana tim kontra bisa menjelaskan kepada kami bagaimana bisa kita semua tuh menyanyikan kemampuan siswa yang akademiknya sudah di atas rata-rata ini. Dewan Dramatis. Sekian dari saya pembicara pertama. Terima kasih. Hidupin siapa hidup? Saya akan mendukung argumen kami Dewan Terhormat, mengingat mereka itu mengatakan bahwa dengan pengelompokan ini membuat siswa lebih berprestasi. Maka dari itu mereka akan mendukung argumen kami Dewan Terhormat. Maka dari itu kami juga akan mendukung masih pada pagi siang ini, yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademik mereka kemampuan akademiknya ketimbang umumnya. Instruksi kami nolak. Baik, kami akan masuk pada poin kami. Yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Karena Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Yang pertama, siswa akan merasa bosan di kelas Dewan Juri yang terhormat karena pada dasarnya mereka sudah menguasai materi yang dijelaskan oleh guru. Maka dari itu mereka akan mereka akan sudah mengerti, dan hal tersebut akan berdampak bagi siswa-siswa yang lain yang belum mengerti Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mereka guru akan kesusahan dalam melakukan pembelajaran ini, karena guru pun akan kewalahan dan tidak bisa mengimbangi anak-anak didiknya Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut tidak akan berdampak pada anak didik lainnya Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu keseimbangan pengelompokan ini sangat diperlukan agar siswa yang lain dapat bisa mengerti apa pembelajarannya Dewan Juri yang terhormat, dan pada siswa yang kemampuannya akademiknya sudah di atas rata-rata tersebut tidak akan merasa bosan lagi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, anak yang di atas rata-rata ini akan lebih mengetahui kemampuan mereka jika disandingkan pada anak cerdas lainnya yang sudah dikelompokkan Dewan Juri yang terhormat. Nah, hal tersebut membuat kemampuan anak akan meningkat. Tidak itu saja Dewan Juri yang terhormat, bahkan dengan peningkatan kemampuan ini, siswa dapat dibandingkan di kancah internasional sehingga dapat membanggakan negara Indonesia ini Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami mendukung mosi pada siang hari ini, yaitu Dewan ini akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya ketimbang umurnya Dewan Juri yang terhormat. Nah, sesuai dengan mekanisme yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, yaitu alat ukur yang digunakan untuk membedakan peserta didik adalah dengan tes Dewan Juri yang terhormat. Nah, berdasarkan kemampuan akademik siswa. Nah, misalkan mereka cenderung memahami mengenai matematika, mereka akan dikelompokkan berdasarkan grup tersebut, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan anak-anak cerdas yang lainnya, sehingga kemampuan mereka akan meningkat dan dapat dibandingkan dapat disandingkan di kancah internasional, sehingga dapat membanggakan negara Indonesia ini Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu dengan argumen kami percaya dengan argumen kami sangatlah mendukung masuk pada siang hari ini, yaitu Dewan ini akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka Dewan Juri yang terhormat, karena berdasarkan yang sudah saya sebutkan tadi Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya, pembicara kedua dari tim Bro ini. Sekian dari saya, terima kasih. Weh. Saya mulai dalam 3, 2, dan 1.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pembicara ketiga dari tim afirmasi ingin memantau poin apa saja yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua dari tim oposisi serta memberikan poin pertandingan. Yang pertama pada pembicara satu dari tim oposisi mengatakan bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia sudah bagus dan baik. Nah, di sini kami ingin menantang apabila sistem ini sudah baik, sudah bagus dan baik, maka kita tidak beranjak ke mencoba sistem-sistem baru yang lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang lebih meningkatkan kemampuan siswa di Indonesia, yang kami memberikan solusi atau mekanisme ya bahwasanya mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan akademis yang ia miliki, yang mereka miliki masing-masing di yang terhormat. Nah, dan yang kedua mereka mengatakan di pembicara bersama mempermudah pergaulan. Dewan Juri yang terhormat, di sini pergaulan itu tidak hanya berpatokan pada lingkungan di sekitarnya. Pergaulan itu adalah kemampuan sosial yang dimiliki masing-masing orang, setiap siswa itu sendiri. Jadi ada orang yang memang mudah bergaul dengan semua orang dan juga ada siswa yang tidak mudah bergaul dengan semua orang. Instruksi kami tolak. Dan yang pada pembicara kedua mengatakan bahwasanya masyarakat akan membuli siswa yang masuk di kelompok atau kelas yang siswanya terdapat siswa-siswa yang bodoh. Nah, ini bukanlah mendukung argumen kami yang bahwasanya kami akan mengelompokkan para siswa yang berdasarkan kemampuan akademiknya yang di mana di sini tidak akan ada kelompok siswa yang bodoh. Karena mengapa? Karena kami di sini mengelompokkan kemampuan siswa yang memang akademinya itu setara Dewan Juri yang terhormat. Misalkan instruksi misalkan dia pintar di bidang matematika, IQ-nya pintar di bidang matematika, maka kami akan kelompokkan ke kelas yang memang memiliki kelebihan di bidang matematika itu, yang memiliki kemampuan yang lebih dari teman-teman sebayanya. Dan kami juga akan mencari orang-orang yang sama, yang memiliki IQ yang sama, yang memiliki kemampuan yang sama dengan dia, sehingga di sini tidak akan terjadi cemohan atau bulian oleh masyarakat terhadap siswa itu sendiri dengan diri yang terhormat. Maka apa kami ingin mengelompokkan para siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang lebih ini, yang memiliki kemampuan akademik yang lebih, karena di sini yang seperti sudah dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kami, dengan mengelompokkan siswa dapat meningkatkan prestasi. Mengapa dapat meningkatkan prestasi? Karena jika dia sudah berada di kelompok-kelompok dengan kemampuan yang sama, maka persaingan pun akan terjadi secara seimbang di yang terhormat, dan di sana terdapat prestasi dan kemampuan-kemampuan yang sama dengan juri yang terhormat. Dan yang kedua, mengapa kami kelompokkan siswa-siswa yang memiliki IQ, yang memiliki kemampuan yang sama? Karena siswa akan merasa bosan apabila berada di kelas yang sudah ia kuasai, yang kemampuannya sudah melebihi materi yang diberikan oleh guru di kelas itu. Mengapa? Karena dia sudah tahu duluan daripada sebelum dijelaskan Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini pun membuat guru akan susah. Mengapa guru akan susah? Karena jika guru menerangkan materi yang di atas kemampuan siswa pada umumnya, maka siswa yang pintar akan merasa bosan. Namun apabila guru menerangkan materi yang di atas kemampuan siswa, maka siswa-siswa yang memiliki kemampuan rata-rata akan tidak bisa memahami materi. Apabila guru memberikan materi yang di bawah, maka siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan bosan. Nah, demikian mari kita bandingkan bersama-sama manakah yang lebih baik. Apakah ada yang pengelompokan sesuai dengan akademik, dengan IQ-nya yang pada akhirnya akan membuat masa depan bangsa ini maju karena kemampuan-kemampuan yang dikembangkan, yang dikuasai Dewan Juri yang terhormat oleh siswa-siswa itu sendiri. Sekian dari saya dan Mut.
bantuan dari Open Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Nobita tidak akan bisa hidup selayaknya anak-anak laki-laki pada biasanya Dewan Juri yang terhormat. Karena dia sudah ketergantungan terhadap alat Doraemon ini, bagaimana dia bisa menjadi percaya diri Dewan Juri yang terhormat. Nah, dia pun tidak bisa menjadi percaya diri dan juga tidak bisa belajar sendiri. Dan di sini Temawan juga mengatakan pada episode standby yang pada Shizuka akan membantu Nobita. Dan pada episode itu Nobita bisa hidup sendiri. Namun bukankah hal yang Anda sebutkan hanya dalam satu episode? Namun episode lainnya Nobita ini ketergantungan dengan Doraemon Dewan Juri yang terhormat. Hidup sih kami nolak. Dan hal itu tentunya akan sangat berdampak negatif bagi Nobita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita lihat jangka